Ya, yaitu makanan, ya. Tape. Ya, pengertian bioteknologi dan kewirausahaan. Bioteknologi dalam kewirausahaan adalah penerapan prinsip-prinsip bioteknologi untuk menciptakan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Ini melibatkan proses mengubah pengetahuan ilmiah tentang organisme hidup menjadi produk atau jasa yang bernilai komersial. Kewirausahaan adalah proses kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu yang baru dan bernilai. Wirausaha tidak hanya sekedar buka bisnis, tapi juga memiliki semangat untuk terus berinovasi dan berkembang. Definisi tape ketan. Tahu ketan? Tahu. Tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi beras ketan. Proses fermentasi ini mengubah pati pada beras ketan menjadi gula alami sehingga menghasilkan rasa manis khas yang sedikit asam dan aroma yang unik. Nah, sebelum kita membuat tape, kita harus tahu alat dan bahan pembuatan tape ketan. Nah, alatnya yaitu pertama panci. Panci fungsinya untuk mengukus beras ketan. Nah, itu wadah fermentasi, wadah tempat kita taruh yang sudah menjadi tape, bisa berupa baskom, ember, atau wadah kedap udara lain yang tidak bisa masuk udara ke dalam tempat tersebut, kan? Nah, yang ketiga kukusan. Nah, kukusan ini berfungsi untuk mengukus beras ketan. Nah, yaitu dapur untuk memproses masakan dan fermentasi. Pisau untuk memotong bahan yang diperlukan. Nah, sendok untuk mengaduk adonan. Nah, lap bersih untuk menutup wadah fermentasi. Nah, selain alatnya, kita juga membutuhkan bahannya. Nah, bahannya adalah beras ketan putih atau hitam sesuai selera, ya kan? Nah, ragi berfungsi untuk tape berkualitas yang khusus digunakan untuk membuat tape. Air bersih untuk mencuci beras ketan dan mengukus. Sedangkan daun pisang atau daun lainnya yang biasanya digunakan untuk membungkus tape. Nah, gula pasir itu berfungsi untuk opsional, untuk menambah rasa manis kepada ketan. Nah, pewarna makanan optimal untuk memberikan warna pada tape, misalnya untuk tape ketan hitam. Nah, sementara kita hari ini membuat tape ketan putih. Nah, langkah selanjutnya untuk pembuatan tape adalah pencucian. Fungsi pencucian, beras ketan dicuci hingga bersih untuk menghilangkan kotoran. Nah, pengukusan, beras ketan dikukus hingga setengah matang. Nah, yang ketiga pencampuran ragi. Beras ketan yang sudah dikukus kemudian dicampur dengan ragi tape. Ragi inilah yang akan memulai proses fermentasi. Yang keempat, fermentasi, campur beras ketan dan ragi kemudian dibungkus dengan daun, yaitu dari daun apa? Daun pisang. Nah, didiamkan selama beberapa hari sehingga proses fermentasinya selesai. Nah, untuk kita lebih mengetahui cara pembuatan tape kita hari ini, coba anak-anak ibu perhatikan video tersebut, ya. Nah, coba perhatikan. Kami di ukuran yang kecil-kecil yang teman-teman aku petik
daunnya kemarinan. Untuk rakit tapenya sebaiknya ini dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian kita akan giling rakit tapenya sampai dia menjadi bubuk yang lembut dan halus. Jangan sampai bersentuhan dengan tangan langsung ya, agar supaya rakit tapenya tidak terkontaminasi dengan keringat, dengan garam dan bahan yang lainnya yang bisa menyebabkan kegagalan. Kemudian untuk gula pasirnya ini kurang lebih sebanyak 8 sendok makan. Untuk beras ketannya aku memakai beras ketan super, ini kualitas yang sangat baik. Ini butirannya utuh dan warnanya sangat putih. Oke, kita langsung saja mencuci beras ketannya. Teman-teman perhatikan dengan baik dan benar ya. Cuci pelan-pelan saja agar supaya beras ketannya tidak patah. Sambil dicek ya teman-teman, apabila masih ada kerikil dan kotoran kita buang. Aku mencucinya sebanyak 5-6 kali sampai airnya benar-benar kering. Bila tangannya kita rendam bisa kelihatan dengan jelas ya. Setelah itu kita akan rendam beras ketannya selama 1-2 jam. Setelah dibuang airnya, ini tidak perlu ditiriskan terlalu lama ya teman-teman. Kita langsung saja mengukusnya. Kukus 15-20 menit sampai beras ketan setengah matang. Bila sudah setengah matang, kemudian matikan apinya, keluarkan dari dalam panci dan masukkan ke dalam peti yang ada lubangnya ya teman-teman, seperti ini. Biasanya kita punya di rumah yang terbuat dari bambu, tetapi aku tidak ada, jadi aku pakai ini aja. Kemudian ini akan kita cuci ya teman-teman. Mencucinya sampai beras ketannya tidak ada yang gumpal, tidak ada yang lengket satu sama lain. Jadi aku mencucinya sampai benar-benar bersih dan keser, tidak ada pulut-pulutnya, tidak ada yang lengket. Setelah itu kita akan kukus lagi sampai matang dan panas kira-kira 45 menit. Nah ini sudah 45 menit, sudah matang dan panas. Kemudian matikan apinya, kita keluarkan dari dalam panci. Taruh di atas tampang yang besar ya teman-teman, kita akan angin-anginkan hingga nasi ketannya benar-benar dingin. Jadi harus menunggu hingga benar-benar dingin ya teman-teman sebelum kita memulai proses peragiannya. Nah setelah dingin kita baru mulai proses peragiannya. Ini kita pakai separuhnya terlebih dahulu ya teman-teman, jangan dipakai sekaligus. Gunakan saringan seperti ini agar lebih mudah ditaburkan dan lebih mudah rata ke seluruh permukaan. Untuk gula pasirnya juga kita akan pakai
selesai separuhnya terlebih dahulu. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Kemudian ini akan kita pelit ya, beras ketan yang di bawah kita letakkan di atas. Bila sudah selesai, kemudian kita taburi lagi dengan rapi dan gula pasir sisa yang tadi. Tapi masih ada separuhnya ya teman-teman. Nah, setelah selesai ditaburkan, kemudian kita akan potong-potong menjadi bagian kecil seperti ini. Tidak perlu diaduk ya teman-teman, cukup dipotong-potong seperti ini saja. Ragi dan gula pasirnya akan tercampur rata dengan sendirinya. Oke, lanjut kita akan membungkus tape menggunakan daun pisang. Sebelumnya siapkan air dan sendok seperti ini ya. Ini agar supaya nanti kalau disendok beras ketannya tidak lengket. Kita memakai 2 lembar daun pisang ya, agar supaya nanti setelah tapenya matang airnya tidak bocor. Kemudian ambil cukup 1 sendok makan seperti ini. Untuk cara membungkusnya ini sangat mudah ya, seperti kita membungkus popok atau membungkus pepesan jamur. Terakhir kita akan kunci dengan menggunakan lidi atau tusukan santai. Lakukan hingga selesai. Nah, agar kelihatan lebih rapi dan hemat ruang, sewaktu difermentasikan kita akan gunting bagian atasnya. Oke, lanjut kita ke proses fermentasinya. Di sini aku sudah siapkan kardus bekas mie instan dan plastik bekas yang bersih. Ini harus dialasi dengan plastik ya teman-teman. Kalau nanti airnya menetes, dia tidak akan membasahi wadahnya. Jadi ini membantu agar wadah tetap kering ya. Dan untuk posisi tapenya ini harus berdiri seperti ini ya, supaya airnya tidak menetes dan tidak jatuh ke bawah. Kemudian kita akan tutup lagi bagian atasnya menggunakan plastik. Kemudian kita ikat yang kencang ya, supaya ini tidak ada udara yang masuk ke dalam dan mengganggu proses fermentasinya. Nah, kan sudah lihat kan? Ya, sudah lihat kan? Sudah lihat proses pembuatan tape. Nah, sementara kita pembuatan tape kita langsung, Ibu. Nah, menyajikannya langsung, nggak ada kita kukus lagi, ya? Biar proses pembuatan tape. Nah. Ya. Nah, proses pembuatan tape kita, ya. Nah, ini adalah tape yang sudah jadi. Nah, ini tape yang sudah jadi. Nah, jadi ini adalah beras ketannya. Nah, sebelum menjadi tape, ini adalah beras ketannya. Nah, sebelum Ibu kukus menjadi tape. Nah, tahu kan ini beras ketan? Ya. Nah, sebelum
Kita kukus. Setelah kita masak, jadilah nasi pulut, namanya nasi ketan untuk pembuatan tape. Nah, yang ini adalah daun pisang. Coba perhatikan dulu. Ini adalah daun pisang. Fungsinya tadi untuk apa? Untuk membungkus. Tadi kan sudah diperhatikan kan videonya, untuk membungkus. Tadi apalagi yang harus dibutuhkan? Apa dibilang di video tadi? Yaitu ragi. Nah, bentuk raginya seperti uang koin. Tahu? Nah, ini bentuk ragi. Nah, nanti kita akan memproseskannya dengan menggiling seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah gulanya. Gulanya tadi berfungsi untuk menambah kemanisan tape. Nah, ini kemanisan tape. Ini airnya dan sendoknya. Ini untuk kita proses tape. Nah, kita buat langsung, Pak ya. Langsung. Nah, perhatikan dulu. Tadi sudah diperhatikan kan? Nah, jangan dipegang dulu. Jangan dipegang. Ini gulanya. Nanti caranya udah ada di Coba mana tadi? Iya. Coba. Nah, ini kan sudah dihaluskan, ya kan? Nah, coba tabur dulu seperti ini. Coba tabur seperti ini. Ya, coba. Tabur seperti ini di bidik kita ini. Nah, dengan merata. Coba.
Masuk lagi. Bisa. Ya, sampai rata nak, sampai rata. Ya. Terus kita tambah gulanya supaya apa? Menambah kemanisan tadi. Sekarang dibalik seperti tadi. Dibalik. Bisa dibalik. Coba dipotong dulu kayak gini. Seperti kita lihat di video, ya. Dibalik. Dibalik. Nah, seperti ini dibalik. Nah, coba dibalik. Balik sampai. Udah enggak? Pegang. Lihat lagi banyak kelemahannya. Satu bola. Udah siap dibalik semua? Hah? Coba dibalik. Dibalik semua, nanti tabur lagi itunya ya, Nek. Udah siap dibalik? Lalu lagi perhatikan kawannya, kerjasama. Jangan banyak kali ketawa. Udah siap? Udah siap, ini udah ditaruh tangan ini yang tadi? Udah. Apa dibilang di video, nggak usah di ini tidak dulu. Nggak usah diaduk. Ya kan? Ini fungsi air tadi udah apa? Supaya apa namanya? Sendoknya tidak lengket. Nah, caranya begini. Ambil satu sendok, masukkan, ya. Kan ada air putih, bisa. Tusuk pakai untuk ikat kancing. Nah, coba lanjutkan. Yang mana? Udah. Taruh lagi dulu. Bungkusnya seperti begini. Udah ya? Dia, nah, contoh. Cip nggak boleh. Ya, betul. Tusuk pakai. Sama Via. Nah, kan ini Kira Pak Jia. Kira baby.
Iya. Kamu kangen? Nah, ini kan coba perhatikan dulu. Ini kan sudah dibungkus semua, ya kan? Ya. Dulu pindahkan ke sebelah, Nah, ya. Nah, udah siap sudah. Pindahkan dulu yang kosongnya. Nah, kan? Udah siap. Ini tadi fungsinya untuk apa? Untuk fermentasinya, untuk kita masak istilahnya kan? Ya. Nah, fermentasinya kita atur seperti tadi. Nah, coba atur ya. Nah, atur. Coba masukkan terus. Ya. Nah, yang perempuan itu juga ya. Dikasih berdiri ya, Nak ya. Nah, kasih berdiri. Dan nanti airnya pas makan ada.
baiklah. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sebelum kita menutup, coba dengar dulu. Sebelum kita menutup pelajaran kelima kita hari ini, kita langsung berdoa supaya pembuatan tampil kita hari ini berkah. Ya, langsung pimpin doanya. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang melaksanakan kelima. Ibu akhiri